Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Inti Budaya dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan bahas lagi-lagi mengenai sound horeg. Di episode sebelumnya kita sudah bahas kalau sound horeg itu bukan budaya Jawa karena tidak ada estetika dan etikanya. Namun bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi kontroversi tersebut? Ada sebagian pihak yang kemudian sangat mendukung adanya sound horeg karena bisa ada daya ekonomi di sana, ada UMKM yang kemudian jalan sebegitu besarnya, ada perputaran uang yang luar biasa juga dalam festival-festival dan karnaval tersebut, tapi juga ada sebagian masyarakat yang menolak dan antipati terhadap sound horeg karena adanya gangguan dan juga kerusakan. Bagaimana kemudian budayawan menyikapi ini? Ada budayawan Kota Batu sudah hadir di Studio ATV, Pak Didi Sumintarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Waalaikumsalam, Rahayu. Rahayu. Pak Didi, kita sebagai masyarakat Jawa, sudah ngeklaim ini sebagai masyarakat Jawa, bagaimana kemudian kita menyikapi sound horeg. Ada banyak yang kemudian tidak setuju dengan adanya sound horeg karena menimbulkan gangguan dan juga kerusakan, tapi juga banyak yang mendukung adanya sound horeg karena ada ekonomi yang luar biasa di sana, Pak. Ya, sebetulnya di setiap setiap kegiatan, setiap kejadian pasti ada cantolannya. Biasanya orang mau bersih desa, itu cantolannya kan. Terus mau merayakan kemerdekaan, itu cantolannya. Ada ulang tahun apapun, itu dipakai cantolan. Artinya pada saat sebuah desa, sebuah kampung, ya, terus sebuah RW, sebuah RT, mengeluarkan itu tentunya kan sudah berkumpul. Iya kan? Gak mungkin orang itu roh Pak RT ini ketokno duit. Ada kesepakatan artinya. Ya, artinya ada satu kesepakatan. Ya. Ya kan? Ini sisi normal, ada kesepakatan, ada kebersamaan, ada gotong royong. Ada sisi yang gak normal. Ada orang menjadi sponsorship. Gak apa-apa, penting rame. Penting kampungnya dewe, RT-nya dewe, RW-nya dewe, lar. Api, gitu. Supaya kita terkenal. Ini jadi persoalan awal karena kita ini pingin luwih unggul timbang liyane. Okay. Tapi bukan karena sesuatu yang baik. Karena mek golek ria sebetulnya. Gak mau kalah dari yang lain. Tidak mau kalah tetapi kok dengan cara itu. Tidak mau kalah tapi kalau kita tuku. Gitu loh. Ini tuku kan. Ya. Nyewa itu kan beli, ngeluarin duit. Banyak uang. Kenapa? Kok tidak dirinya sendiri membuat sesuatu, terus membuat sesuatu yang lebih indah. Itu sesuatu yang lebih bagus. Kenapa? Mewah. Kalau itu masih putaran di Batu aja mungkin masih bagus lah. Nggak ada capital flight on. Tidak ada kapital yang sebetulnya bisa mendorong perekonomian di Batu yang terbang keluar. Hanya di Batu aja? Iya, itu. Tapi itu pun juga mereka harus punya estetika dan punya etika sebagai orang Jawa, gitu loh. Rasa nggak mau kalah dari yang lain. Tadi rekomendasinya apa, Pak? Kalau sound horeg kemudian tidak lebih baik? Enggak, maksudnya sound horeg itu tidak lebih baik dari orang lain gitu. Artinya kan Pak Didi tadi kan menjelaskan kalau kita nggak mau kalah dari yang lain, harus lebih mewah, lebih menggelegar, lebih mahal gitu. Nah itu dirasa buruk begitu. Kenapa harus sound horeg? Jadi rekomendasi Pak Didi apa? Kita harus bersaing dalam hal apa kalau kemudian tidak sound horeg? Kalau uang 30 juta, ya itu untuk melatih nari orang situ udah luar biasa. Oke.
Ini salah satu contoh dengan tari yang berbeda. Untuk melatih teater 30 juta untuk persiapan lomba teater, udah luar biasa. Untuk melatih anak-anak band, memberikan panggung pada anak-anak band, itu sudah luar biasa. Ya toh? Untuk apa ini ki? Untuk karawitan sudah lewat dari cukup. Atau karena ada cantelannya tadi Pak. Pak Didi kan mengatakan cantelannya ada 17 Agustus, ada bersih desa dan lain sebagainya. Ini juga dicantelkan dengan budaya yang lain karena di barisan awal kan biasanya juga ada kirap budaya juga Pak. Tapi di belakangnya ada son horeg. Benar. Ini yang sebetulnya orang Jawa itu kan harus prasojo kan. Orang Jawa itu kan harus penuh kesederhanaan. Apakah kalau prasojo itu kalau sederhana itu kuno? Kuno enggak kalau orang sederhana? Iya. Sebetulnya orang modern tidak. Itu kan dari pola pikirnya kan. Orang itu, ya mohon maaf, sukses tidaknya itu dari pola pikir orang itu. Di dalam menjalani kehidupan. Ini nih harus dipegang Bapak. Oh gini nih, tapi kalau pola pikirnya seperti itu, egois dong. Tapi coba untuk menjalani kehidupan, dia punya pola pikir yang bagus, ya kan? Pola pikir yang bagus bisa apa ya murakabi untuk lingkungan, apa itu kan ya bagus. Jadi mengalihkan alokasi dana tersebut kepada hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat. Apakah kalau nanti ngono kan gak iso menarik ekonomi. Ya kan? Ya. Saiki ngene. Kok gak iso narik? Misalkan tetap kita menggunakan teknologi. Ludrukan misalkan, gunakan teknologi. Apa ada stage-nya itu pakai visual, audio visual yang bagus. Ya kan? Terus perannya ini kayak TV gitu. Kan dahsyat. Masalahnya nggak banyak orang suka ludrukan Pak, sukanya son horeg. Loh bukan. Ya ludrukan, tema ludruknya ya tidak harus begitu. Oke. Anda pernah dengar ketoprak humor? Ya, mungkin Anda belum lahir. Ketoprak humor itu kalau sekarang mungkin udah puluhan juta itu yang viewernya. Ketoprak humor isinya pelawak-pelawak, pejabat-pejabat. Gitu loh. Karena kadang-kadang pejabat itu kan lebih lucu daripada pelawak kan. Loh, ini itu kan menarik. Terus ada seorang yang skenarionya kuat, ada yang apa, itu akan menarik Mbak. Siapa sih gak dalam. Dan Bu, misalkan sekarang ada tidak hanya itu kan ya. Misalkan, hari ini ada panggung ini, besok ada panggung ini, besok lusa ada panggung ini, kalau satu desa. Terus misalkan, aku cuma nyewa son horeg, ya. Si jiwa yang kayak audiovisual sing apik ya, audiovisual sing apik, nanti untuk membackgrouni semua orang, misalkan. Kan bisa digotong bareng. Itu kan juga sebuah kemeriahan yang luar biasa. Itu loh. Engko lak gak liwat ngarepe omahku kan itu kan juga. Ya. Ono wae. Engko lek liwat omah ambruk diseneni. Jadi banyak alasannya tuh banyak sekali Pak untuk kemudian masyarakat ya harus son horeg. Pokoknya son horeg titik begitu. Kita bahas ya usai jeda, tetaplah di Inti Budaya, kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Inti Budaya. Bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi sound horeg. Pak Didi, kalau kemudian sound horeg lewat di depan rumah pakai musik-musik remix, DJ, party di jalan, seolah-olah ya Pak ya. Karena suaranya keras, semua orang bisa joget bareng.
Nah itu apakah kemudian masyarakat haus akan hiburan, Pak Didi? Ya. Hal kayak soundwork ini nggak sekali ini, Mbak. Dulu ada diskotek, terus setelah itu ada yang waktu terkenalnya Agugu, itu juga begitu. Karena ada satu tekanan yang enggak. Di masyarakat itu ada yang tertekan gitu loh. Nggak tahu apa, direfleksikan dengan itu. Tetapi harapan masyarakat itu pokoknya ono hiburan. Tidak harus yang begitu gitu loh. Nah, katanya, oh itu harus. Siapa yang mengharuskan? Soundwork harus. Siapa yang mengharuskan? Nah, ini potensi bersaing yang luar biasa ini, seandainya dibuat persaingan yang lain gitu loh, potensinya ini loh diwujudkan dalam bentuk yang lain. Kalau soundworknya musiknya gending Jawa atau kemudian sholawat gitu boleh nggak Pak? Persoalannya itu bukan soundworknya, bukan isinya. Musiknya, bukan isinya. Horornya ini loh persoalannya. Kalau itu misalkan bagus, ini juga apa-apa, mungkin yang marani rusak, marani kuping budak. Tapi joget-joget nggak apa-apa berarti ya Pak? Loh yang enggak dong, itu ekses kan, eksesnya. Bayangkan kalau itu misalkan, seperti yang saya ceritakan, ayo sekarang kita dokumentasikan. Ya, indahnya di mana? Truk gede terus ana wong joget pating iki. Iya, engko nek sing di-syuting mek sing sandukan tok, ya mek ketok sandukan tok. Buat apa ada sound horornya? Pakai sound biasa juga bisa sebenarnya. Bisa sebetulnya. Itu loh. Kira-kira kayak gitu. Tapi yang paling ini kan hanya demonstration effect aja ya. Satu orang ini wabe rubuh-rubuh gedang gitu kan. Saya yakin suatu saat itu ya, mungkin tahun ngarepe wis wegah wong. Udah nggak hits lagi sound horor. Ganti lagi yang lain. Nah, dan kadang-kadang kita ini juga nggak sadar kan, kayak begini ini kan juga ada satu hal-hal yang sinandi. Apa itu Pak? Sinandi itu menjadi simbol atau pertanda. Karena apa? Dulu setiap orang pegang latu-latu kan. Iya kan? Ya. Terus hilang gitu kan. Terus sekarang ada sound horor, ada apa gitu. Kita harus baca, kenapa? Apa ya keadaan psikososialnya itu loh, kenapa? Itu yang harus dilihat. Jangan dijustifikasi bahwa ini enggak, jangan dulu. Kita lihat. Ono apa gitu. Iya kan? Kenapa wong banter-banteran suara? Karena suaranya nggak didengar? Nah, itu kan menarik. Direfleksikan. Bisa jadi. Iya kan? Iki lho bentukku protes. Bisa iya kan? jadi. Iki lho bentukku saya ingin ini. Terus iki lho budaya gak nek sing reken. Iya. Ben ngene cek nek sing reken. Ya. Salah satu contoh. Nah, duit kuwi lho digawe latihan misalkan dialokasikan untuk latihan kesenian apa. Ya. Terus pemerintah yang lebih gede memberikan wadah. Ya kan? Kalau olahraga ada Porprov, ada PON, ya kan, terus ada Porda. Kenapa tidak ada? Seharusnya untuk mengambil keputusan ataupun untuk menyelesaikan persoalan. Karena yang membuat persoalan itu juga orangnya sudah tetap, orang di situ yang ngerti adat, yang ngerti etika. Nah, untuk menyelesaikan, orang itu ya harus balikkan ke pakem. Lah pakem itu adalah local wisdom. Iya kan? Orang-orang kalau kita selesaikan dengan pakem yang sudah disepakati, itu kan dengan mudah. Kalau seperti adanya yang saat ini ada SH itu, bukan Setiahati, sound horor itu menurut saya sadar atau tidak sadar itu adalah infiltran budaya. Dan kalau kita tidak sadar lama-lama bahwa itu ini my culture, ini budaya saya. Padahal bukan. Padahal bukan.
kita mengadaptasi sesuatu, ya. Tapi jangan yang jati diri kita ini hilang gitu loh. Ojo sing bayangke bahwa kita harus nanggap iki, nah enggak. Sesuatu itu kan bisa diperbaiki, dikembangkan. Kalau sekarang Son Horeg yang seperti saya tadi yang bicara bahwa oh iki loh ana tondo-tondo. Saiki ana Menteri Kebudayaan. Ya. Tapi gak melaku blas. Nah barangkali dari Son Horeg ini ya toh, terus dengan ide-ide masyarakat, loh aku gak melaku enak masyarakat yang bisa ini, saya tak kolaborasi dengan teknologi. Sekarang Menteri Kebudayaannya merevisi sejarah. Ya, itu gak apa-apa lah, itu budaya sejarah. Sibuk di sana soalnya Pak. Ya, seandainya masa nggak punya kepala dirjen nggak punya apa. Kalau misalkan mereka, gitu, mau, wow, iki barangkali ini teguran dari alam, gitu ya. Teguran ada kayak begini. Kenapa ya? Kalau ada ide yang bagus supaya infiltran budaya ini tidak masuk, dan seandainya ada, itu adalah sebagai pendukung budaya yang ada. Kan cantik, gitu loh. Kalau misalkan ojo jadi benalu, ya ojo jadi parasit. Tapi dadi anggrek najan parasit kan menarik. Misalkan iki wit polem, tapi sini benalu, mek ketok benalu tok kan elek. Tapi kalau misalkan ada pohon mangga yang nempel tuh anggrek, itu kan cantik gitu loh. Pak, Son Horeg ini kan kemudian viral karena ada fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkan begitu dan kemudian menjadi pembahasan yang luar biasa. Bagaimana seorang budayawan melihat fatwa tersebut? Karena kalau kita lihat ya yang mengganggu tidak hanya Son Horeg sebenarnya. Fatwa itu adalah sebuah kajian yang urusannya dengan spiritual ya, dengan religius. Terus kadang-kadang kita ini kalau sudah terbentur itu diharapkan mandek kan gitu ya, kan ya. Stop gitu ya, udah Stop. gak ada Son Horeg. Tapi kadang-kadang logika orang kan juga berjalan. Iya kan? Aku investasi. Berapa uang yang mandek di situ? Ya. Apakah ini mampu menggerakkan itu? Ya. Iya kan? Seharusnya balik lagi ke local wisdom. Kalau iya ya, kalau dia pakai dalil-dalil yang ada, pasti tetap ditolak. Tetap ada resistensi. Ada alasan, ya. Biar gak enek ya mesti ae, gitu kan ya. Iya kan? Nah, kalau sudah begitu ya biar gak enek, kabeh gak enek. Maksudnya MUI baik. Ya toh. Tapi di dalam itu tidak detail perencanaannya, detail penganunya itu diungkapkan pokoknya oh ini pokoknya ya sis apa jenenge gak manfaat ya toh. Terus apa secara etika enggak kan itu. Apakah secara keseluruhan kan tidak? Itu kan ekses. Yang gak etika kan iso didadekne etika. Ya toh, sing gak manfaat ya iso didadekne manfaat untuk supportingnya kan begitu ya, kan. Ya. Selama etika aja dilanggar, estetika aja dilanggar. Boleh, selama itu tidak dilanggar boleh. Apa nanti rekomendasi dari budayawan untuk para pemangku kebijakan mengenai Son Horeg ini? Usai jeda kami akan segera kembali. Tetaplah di Inti Budaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Inti Budaya, masih membahas mengenai Son Horeg. Pak, ini momentum 17 Agustus di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Son Horeg pasti juga banyak bermunculan di sana, karena cantelannya itu tadi Pak, 17 Agustus untuk memperingati sehingga semakin meriah, semakin menggelegar. Nah,
Mumpung masih belum, apa rekomendasi jenengan Pak dari seorang budayawan untuk pemimpin daerah dan juga para penegak aturan ini yang ada di masyarakat? Ya pertama kali, ini bukan guroni, tetapi kalau orang Jawa, ya budaya Jawa itu selalu punya yang namanya mulat, ya, milolo, miluto, palidarmo, dan palimarmo. Ada 5 langkah pada sesuatu menyikapi sesuatu. Mulat itu melihat. Melihat, memahami, itu mulat. Dia masuk ke sana, ya toh, in group. Kalau katanya manajemen modern kan, seorang pemimpin harus in group. Ya. 1, supaya bisa diterima. Iya kan? 2, supaya tahu persis sebetulnya apa yang terjadi di dalam, supaya tahu solusinya. Ya, gitu. Terus kedua, milolo. Milolo, kalau ada sesuatu kayak sonoren, dia seharusnya memberikan pengakuan, ya recognize, terus tepuk pundak, memberikan reward, tapi juga memberikan catatan. Betapa kecewanya seseorang kalau sudah investasi, udah berlatih, udah apa, dilarang. Mohon maaf. H-1, H-2. Nah iya. Nggak boleh. Jadi edan Marah kan. pasti marah. Mereka itu kan sudah lama. Ya. Makanya pada saat itu, ya toh, kalau sudah in group kan tentunya tahu persis kegerakan ada. Ya tepuk pundak apik, temenan apik. Ya toh, oh ini apik. Iki kok lek selaras, gak marah iki kan ya bisa dia ngomongin. Ya kan? Terus ketiga, miluto. Ya. Yaitu setelah milolo yang memberikan dukungan, encourage, ya, menaikkan itu, terus miluto. Miluto itu bimbing, memberikan advice, ya kan? Syukur-syukur kalau itu pemerintah, gitu loh. Ya udah, apa yang terjadi di masyarakat itu donono. Wah, masyarakat tidak begitu dikai titik pun, non sewu, mempertanggungjawabkannya itu luar biasa. Dikasih apa ini Pak maksudnya? Apa? Dikasih apa? Dikasih bantuan. Oke. Untuk apa? Passion mereka itu apa? Setelah ya tadi in group, ya, dia ada di dalam situ. Di dalam situ ya gak melok joget. Penting tahu dia harus ada di masyarakatnya. Ya. Terus setelah itu memberikan encourage, dukungan. Ya. Terus setelah itu membimbing, advice, api piye kini piye, ya kan? Pemimpin kan tidak harus pemimpin pusat, pemimpin sampai RT pun kan iya gitu loh. Nah, terus setelah itu palidarmo, memberikan keteladanan. Iki kok ojo mabuk ya rek. Misalkan, iki kok lek pas joget-joget ojo mabuk, tapi aku dhewe mabuk. Iya kan? Mari ngono, iki kok ngene-ngene. Apa? Wah, lek lebaran aku nyumeti mercon, dikandani gak oleh. Ya itu palidarmo, keteladanan. Jadi tepo palupine masyarakat. Iya kan? Sing iso jopo oleh iki dadi tepo palupine masyarakat. Gak omong tok, tetapi dia juga ngelakoni. Yang terakhir pemimpin, kalau terjadi hal-hal yang ada di masyarakat, ada yang namanya palimarmo. Palimarmo itu adalah memaafkan. Memaafkan. Nah, dengan proses yang balik lagi ke atas, setelah memaafkan ya tetap harus lakukan tepuk pundak, melakukan advice, melakukan keteladanan. Hanya itu jadi pemimpin. Kadang-kadang orang persoalan ini langsung menjustifikasi. Karena apa? Karena problem. Ada yang persoalan. Iya kan? Nah persoalan itu bisa dihilangkan, bukan masalah soalnya. Kalau wong kuwi dingklang, saumur-umur dingklang. Tapi kalau melakukan pincang, mungkin kesandung. Kan bisa diwaraski. Gitu loh. Ini yang perlu disikapi. Tidak. Saya yakin semua pemimpin gitu.
Kecuali dorongan-dorongan tertentu sehingga pemimpin tidak berani seperti itu. Ya. Iya kan? Ya. Misalkan aku guru, murid pakai. Ya. Pada saat saya menggak muridku, kok gak rini. Begitu muridku rokok kabeh, aku menggak. Yes. Engko gak gelem dadi muridku pindah nang nggonmu mergo kowe doyan rokok. Itu kan yang berbahaya. Makanya untuk menghindari itu ya tadi itu harus in group. Kenapa dia ngerokok? Ya toh, piye kemampuane supaya gak ada ekses nyolong. Pemimpin kan harus begitu. Terus kedua, waduh kok ini hebat ternyata. Mas yang ngerokok tapi kok sinau ini luar biasa. Kon pinter matematik, kon pinter ya. Ibaratnya gitu kan menghadapi masyarakat. Terus setelah itu ya mengakui, memberikan advice. Kon sinau matematika karo fisika pelajaran iku esuk. Kon suk gawe bangunan sing apik misalkan. Nah, terus keempat ya itu tadi Palidarmo. Aku dewi aku kudu kaya dhek. Itu. Yang terakhir, misalkan kowe salah ya tak maafke. Maaf itu harus juga yang diberikan maaf itu harus taubatan nasuha tentunya. Ojo sesuk ngono meneh gitu. Sebagai budayawan Kota Batu sudah seperti itu, Pak? Insya Allah. Ini repotnya. Oke. Karena udara kita itu seperti itu. Tapi perlunya ada orang sepuh di Batu, perlunya ada ini. Tapi rata-rata sudahlah anak-anak muda itu banyak yang sekarang belajar bahasa Jawa. Tapi itu pun juga kadang-kadang ada yang minger. Belajar bahasa Jawa, budaya Jawa, tidak belajar laku etikanya, tidak belajar laku budayane, tapi dianggap aku wong Jawa. Iya ta? Iki aku duwe ilmu lembu sekilan. Itu kan hanya bonus. Sebetulnya yang baku ini adalah etika moral. Orang Jawa itu di situ. Jadi bisa saya simpulkan ini Pak, apa yang kita diskusikan hari ini mengenai sound horeg, bagaimana kemudian para pemimpin, para pemangku kebijakan, dan juga masyarakat itu kembali kepada local wisdom tadi. Local wisdom. Etika, estetika, dan juga kesederhanaan. Bagaimana itu kemudian bisa kita cermati dan kita pahami secara bersungguh-sungguh sehingga kita tahu bahwa bagaimana kemudian kita menyikapi sound horeg ini. Apakah harus budaya musiknya harus di style yang lain, apa kemudian ada karnaval atau baju ya kan yang kemudian itu juga mengandung budaya-budaya yang baik, tidak ada dancer, tidak merusak fasilitas dancer umum. Dalam artian apa? Dancer para perempuan yang kemudian joget itu juga dancer. Enggak Pak, dancer ini maksudnya di sound horeg yang pakai pakaian yang mini-mini, bukan kemudian para ibu-ibu sando, enggak ya, bukan itu. Itu juga dancer, tapi kemudian dalam hal ini etika tetap berpegang pada etika ketimuran. Itu. Jadi kembali lagi ke local wisdom. Local wisdom dan cara memutuskan ya langkahnya itu tadi. Ada 5 itu tadi. Iya, 5 langkah itu. Jadi insya Allah lah nanti para pemimpin ngobrol-ngobrol dengan budayawan Kota Batu, Pak Didi Sumitarjo mengenai sound horeg. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Inti Budaya hari ini kita bahas mengenai sound horeg. Semoga bermanfaat bagi kita semua karena sudah masuk di bulan Agustus ya. Seyogyanya kita juga bisa memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan tenang dan juga damai. Saya Elvina Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.